pada Dendi. Hampir saja. Cukup tenang Dendi Sulistiawan, pemain daripada Barangkara FC. Satu pergerakan yang bagus ya, Neldi. Satu permainan 1-2 antara Sandy Walsh dan juga Dendi. Indonesia have taken the lead right at the start. Saint Petinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menuai pujian. Pemain ini dipasang pelatih Timnas Indonesia Sintayong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi asli. Saint Petinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Determinasi Saint Petinama menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap, terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Saint Petinama mengantar tengah, membuat lorongan tetapi Saint Petinama mendapatkan kesempatan di kotak penalti pada menit ke-32. Sayangnya sepakan keras pemain Viking FK ini mampu diblok kiper Haiming Nyaring dan hanya menghasilkan sepak pojok. Udin tadi menerima bola dari Sandy Walsh. Rahmat Irianto umpan langsung ke depan, sangat baik pada Saint Petinama, masih Saint shooting dan oh Tuhan, sebuah shooting yang sangat dari Saint Petinama sangat keras, gagal tadi. Dari peluang yang terjadi saat itu, pergerakan Saint Petinama bagaikan seperti hantu. Yaps, pasalnya para pemain Brunei Darussalam tak menyadari kehadiran Saint Petinama yang tiba-tiba saja sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Brunei. Dari lini belakang dengan cepat pergerakan tanpa bola, Saint Petinama membuat dirinya tiba-tiba muncul di area kotak penalti Brunei Darussalam. Egy Maulana membuat hantaran ke tengah, ditanduk pertama, di mana kita cuma kebanyakannya bertahan di bagian bawah. Dan sekarang Mujur dapat ditanduk sedikit oleh main pertahanan. Dan sekarang Indonesia masih lagi berhantaran tengah. Haini coba menumbuk dan dikejar dengan punt. Saint Petinama membuat hantaran ke tengah, buat lorongan, hampir saja. 3 menit kemudian Saint Petinama kembali mendapatkan peluang di depan gawang. Namun, tendangan kaki kanan Saint bergulir tipis di sisi kiri gawang Brunei Darussalam. Cukup tenang Dendi Sulistiawan, pemain daripada Barangkara FC. satu pergerakan yang bagus ya, Neldi. Satu permainan 1-2 antara Sama seperti sebelumnya, pergerakan tanpa bola dan kombinasi umpan dengan rekannya di Timnas menciptakan ruang di area kotak penalti Brunei Darussalam. Hampir saja. Cukup tenang Dendi Sulistiawan, pemain daripada Barangkara FC. Tercatat, ada 3 peluang dari Saint Petinama untuk mencetak gol meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang kini bermain di Liga Norwegia tersebut. Secara keseluruhan, Saint Petinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun Saint Petinama belum teruji dari sektor pertahanan, karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari Saint Petinama ini mendapatkan sanjungan dari netizen. Sebagian memuji peran sentral dari Saint Petinama di babak pertama. Saint Petinama mengantar tengah, membuat lorongan tetapi dapat gembira dan mereka datang dengan ramai hingga sebagian daripada Brunei Darussalam walaupun agak tenggelam daripada Ultras Garuda Indonesia, tetapi kehadiran Biskita, kehadiran Auda, barulah kita nampak permainan daripada pasukan kita. Berbeza dengan di leg yang pertama, di mana kita cuma hanya bertahan di bagian bawah. Dan sekarang Indonesia berhantaran jauh ke depan. Tidak offside, masih lagi mengawal. Berhantaran ke tengah. Gol pertama. Indonesia memastikan lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia usai unggul atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kehadiran Saint Petinama di Timnas Indonesia membuat persaingan posisi bek sayap memanas.
Yang dimaksud memanas di sini bukan suasananya, melainkan persaingan mendapatkan tempat utama. Dengan status pemain Eropa, Saint Petinama punya sejumlah kelebihan. Saint sudah debut saat melawan Argentina dan juga dapat menit main ketika melawan Brunei Darussalam. Hanya saja pemain 25 tahun ini belum pernah main penuh. Pada saat yang sama, Pratama Arhan di kiri. Pratama Arhan adalah salah satu pemain yang paling sering tampil di era Sintayong. Pratama Arhan menjadi pemain yang paling banyak memiliki menit bermain. Pemain yang kini membela Tokyo Verdy telah mengoleksi 33 caps bersama timnas Indonesia di era Sintayong. Under 23s, they flew him in for this. Had an issue with COVID, but all good now. Oh, what a shot that is! From distance! It's dipped! Amar with a challenge from behind, desperately trying to have an impact on Arhan. But have a look at the flight of that shot. Situasi ini membuat bek sayap lain, seperti Edo Febriansyah dan Dian Sayuri harus bersabar. Jika performa kedua pemain ini tak benar-benar mentereng, niscaya tersisih. Untuk persaingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada November nanti, Sintayong lebih selektif, hanya pemain yang tepat yang akan dipilih. Tak ada jaminan Asnawi, Arhan, Sandi, dan Saint yang jadi pilihan utama. Tak menutup kemungkinan Edo dan Yance yang akan dipilih. Itu tentu saja tergantung kondisi pemain. Performa pemain selama akhir Oktober dan awal November, sebelum kalender internasional dibuka, akan menjadi waktu bagi semua pemain untuk unjuk kualitas dan stabilitas. Arhan misalnya selalu dipanggil dan dipercaya Sintayong karena kebugarannya terjaga. Kendati jarang main di klub, pemain 21 tahun ini dinilai Sin punya kelebihan dari pemain lainnya. Under 23s, they flew him in for this. Had an issue with COVID, but all good now. Oh, what a shot that is! From distance! It's dipped! Amar with a challenge from behind, desperately trying to have an impact on Arhan. But have a look at the flight of that shot. Saint Patinama menantang tengah, membuat lorongan tetapi dapat pada Dendi. Hampir saja cukup tenang Dendi Sulistiawan, pemain daripada Barancara FC. Satu pergerakan yang bagus ya, Neldi. Satu permainan 1-2 antara Sandy Walsh dan juga Dendi. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.